Iksan, seorang pemuda, nekat melakukan aksi jahit mulutnya karena kecewa dan menjadi korban mafia tanah. Iksan melakukan aksi protes ini di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat, didampingi puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam. Iksan adalah ahli waris dari tanah seluas 3.000 meter yang diklaim milik sang kakek di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, telah dirampas oleh seorang bernama Andi Baso Matutu yang berstatus sebagai DPO polisi. Ironisnya, berbekal surat sertifikat hak milik palsu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar justru mengabulkan gugatan tersebut dalam persidangan yang digelar 2018 lalu, sehingga keluarga Iksan harus kehilangan tanah mereka. Hari ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap dunia peradilan, terhadap penegakan hukum di negara ini, karena surat palsu itu kemudian mampu memenangkan, sedangkan dasar daripada pemilik lahan yaitu sertifikat hak milik. Ini merupakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan di negara ini. Para pengunjuk rasa pun mendesak Ketua Mahkamah Agung dapat mengusut dugaan persekongkolan jahat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Pemirsa, seorang wanita membawa senjata api berupaya menerobos pengamanan Istana Kepresidenan Jakarta. Wanita tersebut kini diperiksa intensif di Polda Metro Jaya. Seorang wanita tidak diketahui identitasnya ditangkap polisi dan Pas Pampres di depan gerbang utama Istana Kepresidenan Jakarta Selasa pagi. Wanita muda bercadar ini sempat menodongkan pistol ke arah anggota Pas Pampres yang berjaga di depan istana. Melihat aksi nekat pelaku, petugas langsung berebut pistol dan menangkap pelaku. Terjadi orang mencurigakan membawa senpi dan tidak. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan pihak keamanan tidak kecolongan karena pelaku berhasil dicegah masuk area istana. Kenapa ketangkep ya? Karena itu menunjukkan bahwa kita punya kesigapan tinggi. Berikutnya yang kedua, ini juga bagian dari awareness kita kepada masyarakat bahwa hal-hal seperti ini ternyata jangan diabaikan. Kita harus waspada ya. Motif seperti yang saya sampaikan tadi sedang didalami. Identitas sedang kita pastikan melalui teknologi face recognition, melalui sidik jari elektronik, dan kita tentunya melakukan wawancara secara langsung. Setelah kejadian, polisi mendatangi sebuah rumah di Koja, Jakarta Utara. Rumah ini diduga tempat tinggal pelaku bersama suami dan 2 anaknya. Kaget lah, orang dia ada baru kemarin ketemu saya. Tiba-tiba ada berita seperti ini. Tapi yang Ibu lihat di berita tadi sama orang ini benar Bu ya? Emang dia tinggal di sini Bu ya? Iya, benar. Ya dia baik-baik aja. Saya lihat dia tegur saya, ya udah. Sementara itu, Presiden Joko Widodo tidak berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mengunjungi Kalimantan Timur meninjau infrastruktur ibu kota Nusantara. Pemirsa, kasus gagal ginjal akut di Kota Depok kembali terjadi setelah sebelumnya seorang balita yang meninggal. Kini seorang remaja berusia 15 tahun terdeteksi mengidap gagal ginjal akut. Direktur Utama RSUD Kota Depok, Devi Mariori, mengatakan suspek gagal ginjal akut terindikasi ada pada remaja yang berusia 15 tahun. Hal tersebut diketahui setelah diperiksa kesehatannya di RSUD Kota Depok 17 Oktober lalu. Setelah observasi selama 4 hari, pasien dirujuk ke RSCM Jakarta. Sudah ada satu kasus, anak umur 15 tahun, kami rujuk ke RSCM dengan gejala klinis dan pemeriksaan hasil penunjang mengarah ke gagal ginjal akut, sehingga kami segera merujuk ke rumah sakit RSCM. Obat gagal ginjal akut akan diberikan Kemenkes kepada pasien secara gratis. Obat injeksi yang dibeli dari sejumlah negara akan dipercepat kedatangannya. Kementerian Kesehatan memastikan obat untuk pasien penderita gagal ginjal akut atau acute kidney injuries akan diberikan secara gratis.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan, obat antidotum fomepizole injeksi ini akan segera dipercepat kedatangannya. Jadi obat barunya akan biaya kita, ya. Nanti kita yang memberikan itu ke seluruh rumah sakit yang ada pasien yang bergejala ginjal akut ini. Penggratisan obat gagal ginjal akut ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan jajarannya memastikan fasilitas pengobatan gratis bagi pasien gagal ginjal akut akibat mengonsumsi obat-obatan yang mengandung bahan pelarut di atas ambang batas atau berbahaya. Juga saya minta diberikan pengobatan gratis kepada pasien-pasien yang dirawat. Saya kira ini penting sekali. Saya rasa itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk mendatangkan obat fomepizole untuk pasien gangguan ginjal akut. Selain Singapura dan Australia, saat ini Kemenkes sedang dalam proses untuk membeli obat tersebut dari Amerika Serikat dan Jepang. Obat sirup di sejumlah apotek di Medan, Sumatera Utara dan Prabu Muli, Sumatera Selatan disita oleh petugas razia obat sirup dilakukan menyusul larangan penjualan obat sirup oleh BPOM yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Polda Sumatera Utara menyita ribuan obat sirup dari sejumlah apotek dan pabrik di wilayah Sumatera Utara. Tim gabungan Polda Sumut, Bareskrim dan Balai POM ini melarang peredaran obat sirup hingga hasil penelitian terhadap obat itu keluar. Tim gabungan juga melakukan razia ke pabrik obat dan memberikan garis polisi pada sejumlah apotek. Kita sudah turun ke lapangan dan saat ini teman-teman Balai POM dan kita sama-sama sedang sudah meminta supaya obat-obat itu tidak diedarkan saat ini sampai dengan nanti hasil penelitian kembali dari pusat apakah itu diizinkan atau tidak. Tetapi surat peringatannya sudah ada dan kita sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, dan untuk itu pada kesempatan ini juga saya menghimbau tadi pada rapat saya minta teman-teman Balai POM bersama-sama dengan kita nanti akan turun ke lapangan. Razia terhadap obat sirup juga dilakukan di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Dinas Kesehatan Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan mendapati sejumlah apotek yang memajang obat sirup mengandung etilen glikol. Akibatnya seluruh obat sirup itu disita dan dilarang untuk dijual. Penjual obat mengaku masih ada saja masyarakat yang mencari obat itu meski telah dilarang. Selain menyita obat sirup yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak, tim Dinas Kesehatan Prabu Muli juga memberikan sosialisasi pada apotek yang masih menjual obat itu. Nasib naas menimpa seorang petani wanita di Jambi. Setelah dilaporkan hilang oleh keluarga, wanita berusia 54 tahun tersebut ditemukan tewas di mangsa ular piton. Positifnya pas tenggoknya, pas bulunya. Jaga orang banyak. Warga desa Terjun Gajah, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi gempar setelah seorang petani pemotong karet tewas di mangsa ular piton. Zahra, wanita berusia 54 tahun ini dimangsa ular piton sepanjang 6 meter saat sedang menyadap getah pohon karet di kebun bersemak. Kejadian bermula saat keluarga korban bersama masyarakat mencari korban yang pergi sejak pagi hari ke kebun untuk memotong karet, namun hingga sore tak kunjung pulang. Warga juga hanya menemukan pakaian beserta sandal di lokasi korban menyadap karet. Korban ditemukan setelah 16 jam pencarian dan sudah tewas di dalam perut ular piton dengan kondisi jenazah masih utuh. Kali saya udah tebas-tebas kayak gini, Pak. Saya mau melangkah udah hampir terpijak. Wih, ada ular, Pak. Ada ular gitu. Astagfirullahaladzim, ada ular. Jadi saya itu bingung, masih nggak teriak, Pak. Jadi saya lihat dulu. Ini ular apa kayu? Tengok ular. Saya lihat kepalanya sudah ada, Pak, di situ. Ini panjang sekitar 1 depak kurang lebih. Jadi saya melihat gitu, langsung di hati ini berdetak, ini orang ini dalamnya. Ini orang nih, pasti di dalam istilah dia orang. Kini korban sudah dimakamkan di pemakaman umum setempat. Masyarakat setempat kini lebih berwaspada dan berhati-hati ketika pergi ke kebun. Seorang pria dikepung warga dan polisi karena ketahuan mencuri uang 30 juta di sebuah minimarket. Informasinya saat lagi untuk Anda.